Halo sahabat Dea, hari ini saya punya tamu spesial banget ya. Beliau ini udah 3 tahun jualan di dropship aja. Tapi kerennya itu dari awal langsung jadi stokis karena pengen mengutamakan pelayanan kepada konsumen. Yuk langsung kita ajak ngobrol aja hari ini sama Mas Syafiul. Gimana kesini? Jauh gak tadi? Lumayan sejaman. Sejaman ya, oke. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai. Ya, awalnya tahu Mas Syafiul nih karena selalu jadi top 1 di website dropship aja. Boleh kita ngobrol santai ya? Nama lengkapnya siapa sih? Muhammad Syafiul Husna. Backgroundnya tuh apa sih? Apakah dari dulu emang udah langsung jualan? Saya backgroundnya ini basic saya bener agama kok. Kuliah Saya dari agama? Ya dari SD sampai SMA agama di pondok dulu kan. Oke. Sekolah di Solo. Sekolah di Solo. Nah, terus lanjut kuliah agama juga di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Lulusnya kapan? 2023. 2023. Oh baru setahun. Boleh tahu nggak? Join ke dropship aja itu kan kurang lebih udah 3 tahun. 3 dari tahun, 2021 lah ya. 21. Pas COVID dong berarti ya? Iya, itu pas Covid waktu itu. Terus waktu itu kenapa mau join ke dropship aja? Apalagi pas COVID? Pertama karena kan dulu kuliah online kok ya. Iya kuliah jadi online. Tentu kan waktu luangnya banyak. Saya akhirnya mencari-cari lah gimana ya, nih biar waktu kepake gitu kan. Scroll lah di IG, saya tahu dari IG kok. Awalnya tahu dari IG. Nah, terus saya lihat produk ini, saya cek di market Shopee dulu kan. Ya. Waktu itu tuh masih dikit kan jualan. Hmm. Dari situ saya tertarik. Tadi ngomong awalnya jualan dikit-dikit. Dari Iya. dulu awal udah langsung jadi stokis ya? Iya, betul. Nah waktu itu kenapa nggak jadi dropshipper aja? Kenapa mau iya. jadi stokis? Saya itu sebenarnya dulu pingin kok dropship aja kan. Kan selain kita nggak ribet kan, nggak capek juga kan. Benar. Cuman kalau langsung kok, terus pertama lebih enaknya kita tahu kualitas packing. Kualitas packing. Iya, kita nggak was-was gitulah kok. Nggak terlalu was-was Aduh lah ini ya. semoga Kalau ada selamat lah telat. gitu kan, iya. Iya. Karena jujur kok saya sebenarnya pernah dropship pernah. Cuman ya gitu kan, gak enaknya tuh, aduh ini packnya aman gak ya? Oke. Gitu. Makanya saya kan dulu langsung stok. Langsung nyetok. Iya, dulu tuh saya stok 10 kok, 10 pieces. 10 pieces. 10 dulu 100.000 belanjanya. Dulu awal-awal jualannya apa? Botol apel. Pengharum botol apel ya? Langsung pengharum. Oke, langsung pengharum terus nyetok 10-10. Iya. Kalau betul. 10-10 dulu sering dong bolak-balik. Seminggu ada 5 kali 6 kali kayak setiap minggu kok, makanya sampai yang jaga tuh udah kenal banget sama saya. Iya, itu udah 11-12 sama karyawan berarti. bolak-balik seminggu 5-6 Iya. kali. Keren banget. Sekarang nih, kesibukannya apa sih? Sekarang masih bantu orang tua, Oh, bantu orang tua. bantu dagang, jualan toko, Oh, bantu jaga toko gitu lah ya. Retail, jaga toko. Di bidangnya apa tuh? perlengkapan sekolah. Perlengkapan sekolah, ATK gitu ya. ATK seragam gitu. Boleh nggak saya tanya, kalau sekarang jualannya apakah tetap ngestokis? Tapi sekarang pasti udah gede nih jualannya juara 1. Jadi masih stokis? Iya, stokis lah, itu udah wajib. Itu udah wajib ya? Iya. Paling kenceng jualannya apa kategorinya? Kalau Sekarang? sekarang ready diffuser. Oh sekarang udah rediffuser. Kalau botol apelnya udah nggak? Udah lebih kenceng? Masih kok, cuman ya nggak kenceng banget. Lebih kenceng si rediffuser lah ya? Ya, kalau dulu parfum. Oh jadi gonta-ganti nih ya? Iya memang kalau menurut saya tuh kayaknya tuh kayak gitu tuh ada Up and zamannya down pokoknya. ya? Iya. Up and down lah ya. Kalau boleh tahu nih, apa yang kamu rasakan selama di dropship aja, benefit-benefit yang kamu dapetin? Pertama produknya stoknya banyak kok ya. Produknya stoknya Iya. banyak. Jadi kalau kita mau nyetok itu stoknya banyak kok. Parfum banyak kok stoknya. Terus bagus kualitasnya. Jadi kita pede nih mau jual dengan harga segini gitu. Oke. Iya karena kan saya udah ngerasain sendiri kok. Sebelumnya kenapa Iya. punya pengalaman gak enak kayak gimana? Enggak maksudnya kan saya beli produk itu saya rasain kok parfumnya saya Oh, rasain oke. kan. Dan ini ini oke nih. Bisa nih saya jual harga segini gitu kan. Ya. Jadi kita bisa ngambil profit gede lah. Lebih gede. Oke. Ya kirain sebelumnya pernah punya pengalaman jualan, terus ketemu supplier. Kalau sebelumnya saya mah jualan ini aksesoris handphone. Oh, aksesoris Ya, handphone. waktu kuliah itu pernah. Soalnya tadi kan cerita kalau pengiriman takut nggak bener packingnya. Iya. Itu pengalaman pribadi waktu belanja apa pakai suppliernya kurang bagus gitu packingnya? Sebenarnya bagus kok, cuman saya nggak yakin aja gitu.
Oh nggak ya, lebih nggak yakin ya. Lebih nggak yakin. Akhirnya makanya packing Ya sendiri. sebenarnya kalau dibilang jelek dari supplier sih enggak kok ya. Sebenarnya itu emang udah layak pengen gitu sebenarnya. Cuman kan karena saya masih awal kan kok. Ya. Saya tuh menghindari yang namanya ini kok ulasan jelek. Oh, ulasan Ya, jelek. karena itu kan paling penting. Benar. Setuju. Ulasan kalau jelek Udah masih Repot. awal ulasan udah jelek udah. Susah ya? Ya. Kan apalagi kalau ulasan jelek itu kan nggak bisa dihapus kok kalau sebenarnya kesalahan iya dari kita benar. kan. Betul kalau Kalau kesalahan nggak dari. mau kan kita harus hapus itu produk. Nah, boleh diceritain nggak kalau di awal-awal belajar jualan online tuh dari mana sih? Saya otodidak kok. Otodidak ya, Iya. jualan sendiri, keren banget loh. Berarti nyari-nyari sendiri tuh ya, Iya, ke Google, Google, ke YouTube. YouTube gitu ya. Sampai akhirnya testing sendiri Iya. di produk ini Summer Spring. Iya, pertama nih. Jualannya- Online pertama ini. Jualan online pertama adalah dropship aja. Iya. Oke, keren banget ya. Terus waktu itu karena belajar sendiri, ada kendala apa sih biasanya dan boleh diceritain nggak perjalanan dari nol sampai akhirnya sekarang kan jualan udah berapa double digit ada lah ya? Dua digit mah ada lah ya. Nggak ada kok. Hah? Nggak ada. Ada lah. Kan kelihatan di sistemnya. Iya, perjalanannya kok. Perjalanannya seperti apa sih? Boleh diceritain nggak? Dari awal jalan online kok ya. Dulu tuh awal tuh namanya rugi kok ya, bener. Pernah Dulu- ngalamin saya rugi? pertama kali kan saya kan belajar iklan itu otodidak kok ya. Dulu rugi, kalau dibilang rugi sih rugi kok dulu. Saya dulu Awalnya. rugi 500.000 ada kok iklan. Sebulan atau seapa tuh 500? Mau 2 bulan. Karena awal-awal belajar tuh ya, Iya, testing. karena kan belum tahu apa-apa kan, belum tahu mencari kata kuncinya yang ini. Kan dulu saya ceroboh asal nyari yang banyak aja, udah saya masukin. Kunjungannya banyak gitu kan, padahal seharusnya enggak gitu kan. Oke. Akhirnya saya belajar dari iklan saya udah ngerasain, terus dari packing juga komplain customer juga kan pernah kan. Saya packing pecah gitu dulu sebenarnya customer tuh minta perlu karena bocor kok dulu. Kurang tebel gitu Iya, ya. padahal bocornya dikit kok. Itu tuh masih ada setengah banyak, masih setengah lebih tuh. Cuman ya karena customer udah komplain kan, saya mikirnya daripada saya dapat bintang 1 nanti dagang saya nggak lanjut, saya mending ganti itu baru. Berita awalnya itu tuh. Oke. Saya ganti gratis ke dia. Ke customer. Gantiin barangnya gratis karena nggak pengen sampai dapat Iya. ulasan jelek. Prinsip saya tuh pokoknya awalnya saya harus positif di mata customer. Ada cerita apa sih kenapa pelayanan itu buat Mas Syafil penting banget? Penting nomor 1 ya. Iya. Karena saya ngerasain sendiri kalau saya belanja itu pelayanan kurang bagus tuh, rasanya gimana gitu. Saya itu pernah kok belanja online, nyampe tapi barangnya jelek kok. Terus hasilnya saya pakai baru seminggu rusak, ya kan? Saya komplain nggak respon ya kan kok. Akhirnya saya kasih penilaian jelek waktu itu kan. Itu saya udah jualan ini kok, udah jualan masih awal-awal tapi. Nah ini si dagangnya ini baru balas chat saya gini, waduh ya mau gimana, barangnya rusak bisa diganti nggak, katanya nggak bisa gitu kan, katanya itu bukan tanggung jawab kita, tanggung jawab ekspedisi. Katanya kalau mau hubungin ekspedisi gitu katanya kan. Itu menurut saya udah nggak pedagang banget, mereka nggak ada tanggung jawab gitu kok. Oke. Jadi dari situ Mas Syafil percaya bahwa wah konsumen tuh penting banget. Konsumen penting. Jadi kita harus kasih pelayanan yang Karena lebih. dari pelayanan bagus itu mereka akan balik lagi kok, kan nggak bertambah terus ntar mereka pindah gitu kan kok. Iya, betul. Jadi kalau bisa tuh kita bertambah, tapi yang udah beli tetap Beli lagi. beli lagi gitu. Kayaknya ilmunya dari hasil jaga toko nih ya kayaknya. Pelayanan di Iya. toko penting banget Iya, gitu ya. belajar banyak sih kok. Belajar banyak dari Karena toko kan gitu langsung hadap-hadapan. Betul. Kalau ada komplain juga kan langsung ya hadap-hadapan Iya. langsung ya. Dan ilmu itu yang dibawa ke online dan diterapin. Iya. Nah, kalau belajar online-nya kan tadi otodidak tuh belajar Iya, sendiri. betul. Berapa lama belajarnya? Udah berapa lama kok ya? Lama. Iya dari awal jualan udah mulai otodidak kan. Berarti kalau udah bilang berapa lama dah sampai sekarang udah 3 tahun ya, saya sekarang belajar terus. 3 tahun. Iya. Tapi kan maksudnya dari awal boncos atau mungkin kurang bagus profitnya Iya. sampai akhirnya udah oke nih. Itu berapa lama? 3 bulan ada? Lebih kok karena Lebih. otodidak. Iya. Kalau karena otodidak, berapa lama kira-kira? 6 bulan ada? Ada kan. Ada lah ya, kurang lebih segituan lah ya. Iya, karena kita nyoba salah, nah dari situ kan kita jadi tahu, jadi cari gitu. Nah itu 6 bulan ya. Iya. Titik baliknya kapan? Baru oke nih omset naik. Baliknya lulus kuliah kok, kan baru mulai lagi. Karena baru mulai lagi. Kan saya balik kuliah itu kan vakum setahun setengah kok ya. Oh dulu vakum setahun setengah, Iya. terus baru kan mulai saya jualan. lulus 2023 nih, baru 2023 ini baru mulai lagi kok. Baru mulai Sebenarnya saya ngulang dari awal. Kan tadi lulus 2023. Mulai perjalanan, mulai jualan online-nya lagi butuh waktu berapa lama sampai kamu ngerasa
ini mulai ada peningkatan. Udah oke nih. Nyentuh double digit deh. 3 bulan kok. 2 bulan 3 bulan nyentuh double digit. Karena kan udah tahu ini udah Wah, dia. keren ya. Beda sama masih awal-awal kan Waktu belum yang tahu. awal, Iya. ya oke, keren. Jadi begitu udah dapet ilmunya, dasar-dasarnya, balik lagi pun cukup cepet lah ya, 2-3 bulan udah bisa jalan. Saya lihat terakhir omset di dropshipnya itu nyentuh 29 juta sebulan. Artinya omset di Shopee-nya pasti lebih. Pertanyaannya, strateginya apa? Apakah ada strategi spesial, misalnya nge-live, Kalau manfaatin nge-live affiliate? nggak ada sih. Kalau Saya itu gitu paling apa? ngandalin iklan sama pelayanan. Shopee Ads dan pelayanan. Ya, karena kalau saya lihat kok ya, pembeli saya itu kebanyakan repeat order. Kalau Shopee Ads kita udah sering dengar. Kalau pelayanan nih maksudnya gimana nih? Boleh di-share ke teman-teman yang pelayanan tuh yang saya lakukan gini loh, supaya konsumen mau balik lagi. Biasanya itu pelayanan itu pengiriman kok. Kalau bisa pengiriman itu hari itu juga. Kadang kan sore itu ada pembeli minta bisa nggak dikirim sore ini, kan harusnya udah close kok ya. Ya. Cuman kalau ada pembeli gitu ya saya layanin gitu. Terus kedua, kalau semisal ada trouble di produk sama pengiriman, semisal bocor atau salah varian, nah itu ya kita harus mengakui kok. Kita harus minta maaf pertama kan, karena kan udah pasti kesalahan kita kok. Ya. Walaupun produk rusak, kita nggak bisa itu salah kurir atau ekspedisi. Ya. Kalau itu emang rusak ya berarti emang kualitas payung kita jelek gitu kan. Jadi pertama kita harus minta maaf pertama tuh. Ya dari situ nanti pembeli itu biasa ada respon positif. Oh ini sebenarnya bagus nih. Ya, bertanggung jawab, gitu ya. Mau Terus bantu kita. Kedua, kita kasih solusi. Biasanya kayak gimana tuh kasih solusinya? Jadi biasanya saya kasih 2 ini. Biasanya minta pengembalian duit atau barang gitu kan saya. Ya. Biasanya kalau duit saya nih kirim Shopee. Jadi gitu pernah. Barangnya yang dikirim salah, bukan parfum ini. Padahal salah varian kok. Oh iya, ketukar. Iya. Ya udah, saya minta maaf sebelumnya karena kesalahan dari kita. Ya. Terus saya kasih solusi. Jadi mau gimana, mau dikirim ulang atau kirim duit? Dia bilang kirim duitnya sih, udah saya ganti kok Shopee. Enggak apa-apa, yang penting dia puas dengan pelayanan kita kan. Ya, nah itu yang biasanya kayak gitu-gitu jadi repeat lagi. Ya, itu yang biasanya jarang dilakukan para seller. Para seller. Karena mereka takut rugi. Mereka takut rugi. Kalau saya emang nggak apa-apa rugi di awal, yang penting dia balik lagi gitu. Iya, kalau saya lihat bukan nggak takut rugi duit, tapi takut dapat penilaian jelek. Iya. Yang saya lihat. Iya, kita menghindari juga penilaian jelek karena kan Mending rugi dah daripada karena pelayanan. tuh jangka panjang kok ya. Bener. Kalau kita ada dapat penilaian jelek itu jangka panjang. Harusnya kita dapat 10 orderan, karena penilaian jelek jadi nggak dapat. Bener. Satu penilaian buruk bisa mempengaruhi ke depannya gitu ya. Saya mending rugi di awal, rugi nggak apa-apa. Iya, karena kita bisnis kan mau panjang ya. Iya, jadi nggak jangka bulan panjang. ini doang gitu ya. Tadi pelayanan udah. Kalau Shopee Ads boleh di-share juga nggak ke teman-teman? Kalau misalnya Shopee Ads kan tadi otodidak tuh belajar sendiri. Berarti kamu yang jalanin sendiri untuk testing judul, testing iklan, segala macam kayak gitu, itu jalanin sendiri. Ada tips nggak sih? Boleh dong kasih tips. Tips untuk iklan ya? Ya, tips untuk beriklan buat pemula. Gimana? Karena udah ngejalanin tuh. JMP Max kalau kamu boncos. Kalau mau boncos JMP Max. Iya. Oh, udah nyoba JMP Max? Udah Aman. nggak boncos. Oke. Sebenarnya kalau pemula kalau mau aman ya kok ya JMP Max, cuman yang susahnya itu kita harus tahu target ROAS-nya berapa kan. Kita harus melihat dari margin kita. Betul. Cuman kok saya pribadi lebih suka manual. Lebih suka manual. Karena kalau manual itu nggak dibatasi kok, yang saya rasain kok ya. Iya. Digas all gitu. Jadi sekarang balik lagi ke manual. Ya, saya pernah JMP Max. Boncos sih enggak, cuman nggak puas kok. Kurang puas. Iya. Oke. Jadi balik lagi ke manual. Iya, balik lagi ke manual. Jadi kalau buat pemula, sarannya justru ke JMP Max. Iya. Tapi nanti udah mau Iya, tapi dengan syarat itu kok. ngerti cara ngitung ROAS-nya. target ROAS-nya ya. Oke. Takutnya nanti salah ngitung antara dua ya. Iya. Boncos atau nggak ke spend. Iya, nggak spend biasanya gitu. Biasanya nggak ke spend ya. Iya. Karena target ROAS-nya tinggi-tinggi. Makanya sekarang ke manual. Iya, saya itu kalau manual itu paling kata kunci 10. Udah max banget tuh ya. Iya, karena ntar kalau semakin banyak itu pengeluaran semakin banyak. Kalau bidding gimana? Bidding saya Ikuti. kalau sampai saat ini bidding kok ya saya maksimal ya 350. 350 itu maksimal. Jadi dari awal testingnya di 200-an perak gitu. 250 kok. 250 mentok 3,5. Iya. Oke, keren banget nih. Jualannya sebulan puluhan juta, biddingnya cuma segitu doang ya.
Keren loh, beneran. Ada kendala nggak sih selama ini jualan online? Boleh di-share juga nggak ke teman-teman? Yang paling susah tuh ini. Kendala ada kok. Sebenarnya kendala tuh optimasi kok sebenarnya. Karena kan saya masih belajar lah besar. Optimasi itu maksudnya Optimasi naikin omsetnya atau naikin omset. optimasi yang jelek jadi bagus? Naikin omset kok. Misalkan saya masih optimasi naikin omset kok. Masih optimasinya dinaikin omset ya? Ya, Oke, kalau oke. misalkan saya masih fokus ke produk yang terlaris kok. Karena kan sebenarnya Betul. kan mau menjelang Event-event ya, tahun baru. ya tahun baru. 2-3 bulan lagi udah mau lebaran. Itu kan nanti kan Udah harus fokus Ya, itu. naikin ya. nanti itu target kita tuh yang produk hero-nya itu. Momen event targetnya produk Kita udah hero tuh udah bagus. udah benar. di atas posisinya. Benar. Gitu. Selama ngejalanin bisnis online ini, ada nggak sih pengorbanan atau jatuh bangunnya lah yang bisa diceritakan buat teman-teman biar termotivasi? Jualan online tuh Gampang. sebenarnya nggak ada Gampang. seninya ya, gampang-gampang susah lah ya. Susah. Iya, pernah nggak ngalamin jatuh bangun gitu? Pernah kok. Saya tuh dulu bisnis online ya. Kalau rugi itu pernah rugi. Namanya rugi di awal-awal tuh biasa kok ya. Umum. Dulu saya otodidak, kan namanya otodidak kok ya. Dulu saya iklan tuh rugi 500.000 itu pernah. Terus saya belajar di kelas Zong juga pernah. Terus pokok duit habis juga pernah karena buat operasional kan kok. Buat Ya, operasional. jadi waktu itu tuh bener-bener pas duit saya tuh lagi habis, namanya juga belanja kan 300.000 200.000 gitu kok ya, 100.000 200.000. Duit habis nih muter nih. Ya udah saya nggak bisa gini terus kan kok. Ya udah, akhirnya saya beraniin minjem duit. Pinjem duit untuk jualan online tuh waktu itu. Minjem duit dulu 1,5. 1,5 juta. Langsung saya beliin 1,5. Produk-produk. Oke. Nah, tapi balik kan semuanya atau Balik sampai oke. sekarang. Balik sampai sekarang omsetnya makin gede, modalnya udah lebih banyak. Iya, alhamdulillah. 1,5-nya udah balik dong. Udah dong kok. Oh, keren banget. Oke, berani banget ya karena banyak di awal orang tuh takut rugi. Iya. Ya kan, takut rugi, dampaknya jadi banyak. Nggak berani testing, Iya. nggak berani ngasih pelayanan terbaik buat konsumen. Kalau saya sih mikirnya kalau takut rugi, akhirnya jadi nggak kemana-mana. Iya. Nggak berani gerak gitu, nggak berani melangkah. Adalah sampai berani minjem uang, minjem modal lah ya kita bilangnya, minjem modal, terus optimasi, balik modalnya. Dulu tuh gini kok. Keren banget gitu. Dulu kan minjem kok ya? Ya. Itu dulu saya masih kuliah online kok. Oh, masih kuliah Kan online. vakum setahun setengah tuh. Dulu itu belum balik kok sebenarnya. Tapi produknya udah ada stok semua. Produknya dead stock. Iya. Nah, saya lulus kuliah ini 2023 baru mulai lagi kan. Saya minjem lagi lah uang. Oh, pinjem lagi. Iya, kan gak ada uang kok. Oke. Jadi 1,5. Karena produknya udah stok semua. Produknya udah udah nggak bisa stok. dijual. Banyak tuh kok produknya. Karena tadi vakum kuliah itu ya. Iya. Oke, karena vakum Rusak kuliah. produknya kan karena nggak kurus kan saya nggak di rumah. Iya. Nah, akhirnya saya minjem duit lagi, saya kembangin sampai sekarang. Ya udah saya ganti semua hutangnya. Keren. Untung semuanya balik ya. Apa sikap ataupun prinsip yang Mas Syafiul pakai ketika berbisnis online? Prinsip utama gitu. Harus bisa, jangan takut, harus maju terus sampai kita dapat yang kita mau. Sampai dapet yang kita mau. Iya. Keren. Sebenarnya tuh penyemangatnya tuh kalau kita punya tujuan kok. Kalau punya tujuan. Iya, itu sebenarnya penyemangat. Jadi kita umur segini punya tujuan gak nih gini? Kita punya tujuan apa nih gitu? Kalau sekarang Mas Saya. Syafiul tujuannya apa nih? Yang paling deket dulu deh ya. Saya itu punya tujuan kok. Bisa punya toko sendiri. Punya toko sendiri. Iya. Ngikutin jejak orang tua nih berarti ya. Main retail Iya. gitu. Main retail. Berarti cita-citanya sekarang adalah pengen punya toko sendiri secara offline, ikut jualan retail, Iya. sambil jualan online ya nabungnya. Iya, ya. gitu. Oke, keren Punya banget. semangat tersendiri. Itu semangatnya tuh ya. Iya. Targetnya kapan? Targetnya. Kalau itu targetnya berapa tahun ya? 3 tahun lagi. 3 tahun kali ya, amin ya. 3 tahun lagi ya. Tiga Amin. tahun. Jadi ini Mas Syafiul keren banget ya, dari awal nggak ada modal, minjem. Ya, Sekarang omsetnya bisa 2 digit. alhamdulillah. Amin. Terus sekarang punya cita-cita pengen kembangkan bisnisnya lebih jauh dan punya toko offline, ya, punya toko sendiri lah di retail. Pesan apa yang bisa dikasih ke pemula atau teman-teman reseller yang baru mau join ke dropship aja tapi belum pecah telur? Dikasih nggak nih motivasinya? Pertama, jangan putus asa ya. Yang penting itu kalau kerugian di awal itu hal biasa. Yang penting itu kita mau upgrade. Jangan cuman karena baru rugi satu, baru rugi dikit, kita udah down nih. Udahlah, kayaknya nggak bisa. Saya mau
cari yang lain aja lah gitu, apa langsung pindah ke sini lah gitu. Kalau saran saya tuh harus punya mental berani, terus dibarengin upgrade sama praktek. Oke, keren banget ya. Thank you banget Mas Syafiul udah datang Ya, Kak. hari ini. Kita udah ngobrol-ngobrol panjang. Semoga teman-teman semua termotivasi dengan ceritanya Mas Syafiul dan bisa terus berkembang di bisnis online-nya ataupun bisnis offline-nya. Dan terakhir, kalau buat teman-teman nih yang mau jualan online dan lagi nyari produk, bisa join ke dropshipaja.com, linknya ada di bawah. Kita ada special offer, langsung aja cek link di bawah. Thank you banget Mas Syafiul. Ya, Sampai jumpa ya, di terima kasih. next-nya.